Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita semua berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, dan biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Ajari kami Tuhan, hari lepas hari untuk kami bisa berterima kasih, untuk kami bersyukur kepadamu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini masih kita dengan tema kadang kau terluka. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar dari suratan Rasul Paulus. Haleluya. Puji Tuhan, Rasul Paulus dan juga Rasul Yohanes. Baik, kemarin yang part pertama kita berbicara tentang kasih Allah kepada kita, bahwa kasih Tuhan terlebih besar dari kasih siapapun di muka bumi ini. Tetap pada pagi hari ini kita buka di dalam Efesus 5 ayat 24. 24 sampai 25 saya akan membacanya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, 24a saja. Demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, tetapi pada pagi hari ini saya mengambil yang 24a. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ayat 25, suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah memberikan dirinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa dasar dan prinsip istri tunduk kepada suami yaitu seperti jemaat atau gereja tunduk kepada Kristus. Jadi ketundukan istri kepada suami adalah seperti ketundukan gereja kepada Kristus. Saya tidak lanjutkan lagi ya. Saya sungkan. Ayat 25. Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah memberikan dirinya. Jemaat Tuhan yang berkumpul menjadi satu untuk beribadah kepada Tuhan akan disebut gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Apabila hubungan suami istri dalam suatu keluarga retak, maka gereja akan retak dan tubuh Kristus akan retak pula. Namun, ketika hubungan suami istri dalam membina keluarga, rumah tangga kuat dan didasari oleh firman Tuhan, gereja pun akan kuat dan tubuh Kristus pun akan menjadi kuat. Ketundukan itu terjadi karena kasih, dan kasih itu terjadi karena adanya ketundukan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, keutuhan rumah tangga adalah keluarga yang berpusatkan atau yang bersentralkan kepada Kristus. Kristus sebagai kepala keluarga, sebagai jurumudi dalam bahtera rumah tangga. Hidup yang berlandaskan akan kasih Allah. Makna hari kasih sayang atau Valentine Day adalah memberikan ungkapan kasih yang tulus kepada setiap orang sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Hari kasih sayang, penyataan kasih itu jangan dibatasi hanya orang terdekat saja, seperti yang saya katakan di part pertama. Dan momennya tidak hanya tanggal 14 Februari saja. Kasih sayang itu bisa diungkapkan, bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan, bisa diwujudkan setiap saat, setiap hari, kapanpun, dimanapun kita berada. Sehingga setiap orang merasakan dampak dari kasih Allah lewat kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Suratan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat tegas mengatakan bahwa kasih berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Karena kalau dari diri kita itu terbatas kemampuannya. Dan mengasihi merupakan respon kita terhadap kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan tidak mengatakan hanya pada satu momen atau hanya beberapa kali saja kita harus saling mengasihi. Tetapi selalu dan saling, karena kita mengasihi itu akan mewujudkan pribadi sosok Kristus yang terpancar dalam diri kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Kesimpulannya adalah hari kasih sayang itu pernyataan kasih yang tidak boleh dibatasi hanya orang terdekat saja. Dan hanya tanggal 14 Februari saja saya dikirimi coklat. Saya dikirimi setangkai bunga mawar merah. Ya. Tetapi kasih sayang itu diaplikasikan kita setiap saat, dipraktekkan setiap saat. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Semoga kita tidak perlu mengirim coklat atau kita tidak perlu mengirimkan setangkai bunga mawar merah. Ya, apalah gunanya kalau kita tidak punya kasih terhadap sesama. Ya. Biarlah kasih itu dirasakan. Bukan cuma dibaca atau dilihat, tetapi dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, makna hari kasih sayang adalah memberikan ungkapan kasih yang tulus kepada setiap orang sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan berikan tanpa terkecuali. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian dan mencintai saya dan Bapak Ibu saudara sekalian meskipun Tuhan terluka. Tetapi tetap Dia curahkan, Dia alirkan kasih-Nya itu. Tidak melihat siapa diri kita. Asal kita mau menerima, maka kita akan memperoleh kasih ilahi. Kasih yang murni, kasih sejati, yaitu kasih-Nya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan meskipun engkau harus mati di kayu salib, engkau begitu terluka Tuhan, tetapi kami sungguh bersyukur. Kehidupan kami menjadi berarti karena engkau yang sudah begitu terluka di atas kayu salib. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tiada yang bisa kami balas dengan kasih-Mu Tuhan. Tiada bisa kami ukur dengan kesetiaan-Mu Tuhan terhadap kami. Tetapi Tuhan mengingat kasih-Mu yang sudah menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Yang selalu menghadirkan hidup kami menjadi baru Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Pengorbanan-Mu yang tidak pernah bisa kita balas. Pengorbanan-Mu Tuhan yang tidak bisa kami hitung. Tidak bisa kami melakukan apa-apa Tuhan. Tapi Engkau memberikan kasih yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami membagi kasih itu kepada sesama kami Tuhan. Supaya Engkau hidup atas kehidupan kami Tuhan. Dan orang merasakan kasih Tuhan. Kasih yang tulus dan murni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kadang Kau terluka, berdarah. Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.